aman dari teror anak buah suami saya, tapi saya nggak bisa tinggal diam terus-terusan begini, Al. Saya merasa saya sembunyi dari masalah saya sendiri. Oke. Kalau untuk direpotkan sih saya sama sekali ngerasa nggak direpotkan ya. Dan saya kira juga orang-orang di rumah ini menerima kamu dan Kayla dengan baik. Cuman kalau ya sebenarnya saya Dede Askara, kakak kangen sama kamu. Ini, Dek. Sayang, sayang, kamu di sini dulu ya, main sama kakak Kayla ya. Tuh, ya. Iya, kakak Kaylanya lagi sakit. Jangan bikin berantakan. Ya Allah, ini benar Dede Askara. Terima kasih ya Allah. Aku bahagia banget bisa ketemu Askara lagi. Meski aku lagi sakit. Kamu main dulu ya sama kakak ya. Ya sayang. Ya sini. Iya, Dek. Kakak juga pengen main sama kamu. Tapi kakak masih sakit. Dede Askara main sendiri ya. Aku liatin aja ya. Kayla, ibu mau bikinin masakan dulu buat kamu ya. Abizar, kamu di sini dulu sama kakak Kayla. Nanti mama juga bikinin makanan buat kamu ya. Sebentar ya. Kakak. Askara tahu nggak ya kalau mama sudah nggak ada. Dede Siva yang ada di perut mama juga sudah nggak ada. Kata papa, mama dan dada Siva sudah di surga sekarang. Setiap hari, papa terus-terusan cari kamu, Dek. Sekarang pasti papa juga cari kakak. Ya Allah, semoga papa tahu kalau kita sudah ketemu. Dan semoga papa segera jemput kita. Din, kemarin saya hampir aja bisa ketemu sama Rena. Ada seseorang yang memberikan informasi kepada saya. Kalau katanya dia tahu keberadaannya Rena. Cuman waktu saya mau menghampiri dia, ternyata dia nggak kunjung datang. Saya juga sempat melihat Askara di dalam angkot. Saya juga hampir bisa menemukan Askara.
sampai gagal lagi, Din. Saya minta maaf ya. Saya belum bisa menjaga mereka. Saya mengadakan sayembara, Din. Saya akan memberikan hadiah yang sangat besar kalau ada seseorang yang bisa menemukan Rena sama Askara. Saya pasti akan menemukan anak-anak kita. Saya pasti akan menjaga mereka dengan baik. Sampai saatnya saya menyusul kamu. Dan kita bisa sama-sama lagi di sana nanti ya. Semoga Allah mudahkan semua urusan saya di sini. Kiki jadi ingat anak-anak Mbak kalau lagi bares-bares kamarnya kayak gini. Reina belum pulang. Askara juga nggak tahu posisinya sekarang lagi di mana. Sampai kapan ya Mbak anak-anak? Kiki kepikiran mereka berdua di luar sana Mbak Mirna. Wah, bonekanya bagus-bagus. Sepi banget rumahnya Ki ya. Ya, gue juga sama kayak lu Ki. Pikiran sama anak-anak. Di kamar ini biasa kita main bareng-bareng ya Ki ya. Adik Askara suka berantakin mainan kakaknya. Kakaknya rebutan mainan sama adiknya. Kita jagain mereka di sini, mereka ketawa, mereka nangis. Tapi sekarang, yang penting setiap hari kita nggak putus-putus berdoa. Biar anak-anak cepat pulang. Kalaupun di luar sana semoga dilindungi oleh Allah Mbak Mirna dari orang-orang jahat. Tapi kita harus tetap bersihin kamarnya anak-anak ya Mbak Mir, seenggaknya nanti kalau siapa tahu anak-anak dalam waktu dekat mereka pulang, kamarnya masih bersih, mainannya masih utuh, nggak rusak. Mirna, Kiki. Bos. Ya Ibu. Bos manggil. Udah rapi kan Ki? Tadi. Iya Bu, sebentar Bu. Kayla. Ma, lihat bonekanya bagus banget ya. Taruh ya. Ini kan punyanya Reina, bukan punyanya Kayla. Ya, jangan dimainin. Kita nggak boleh berbuat tidak sopan di rumah orang lain. Taruh lagi, Ki. Ayo. Kenapa nggak boleh, Mah? Kan Renanya nggak ada. Sayang, kalau misalnya Reina tahu, nanti Reina bisa sedih. Ya kan? Mendingan kamu taruh lagi. Balikin. Kita belum ada izin juga untuk main di kamarnya Reina. Nggak boleh. Ayo taruh aja sayang. Ayo. Aneh, selama ini Kayla punya banyak sekali boneka bagus dan mahal. Tapi dia belum pernah sebahagia ini ketika melihat boneka milik Reina. Yuk, kelar yuk. Gak apa-apa, kalau mau main aja. Itu boneka punya Rena. Ini mainan di sini semuanya punya Rena. Rena anak yang baik.
Saya rasa kalau di sini juga dia mau berbagi. Cuma nanti kalau udah selesai main, dikembalikan ke tempatnya ya. Iya, Om. Makasih, Om. Sama-sama. Astagfirullah. Setiap melihat anak kecil, saya selalu ingat dengan Reina. Ya Allah, tolong lindungi Reina dan Askara dimanapun mereka berada, ya Allah. Makasih ya, Al. Udah kamu izinin Kayla untuk main di sini pakai bonekanya Reina juga. Sama-sama. Mari. Anak-anakmu dan Andin sungguh beruntung mempunyai kamu di hidup mereka. Aku harap aku dan Kayla juga akan menemukan sosok yang sama seperti kamu nanti. Nanti dibalikin ya. Iya, Janji? janji. Saya berangkat kantor dulu ya. Assalamualaikum. Al, saya boleh ngomong sama kamu? Boleh, silakan. Ngomong apa? Saya merasa terlalu banyak merepotkan kamu dan juga orang-orang yang ada di rumah ini, Al. Walaupun saya merasa tenang karena Kayla aman dari teror anak buah suami saya, tapi saya nggak bisa tinggal diam terus-terusan begini, Al. Saya merasa saya sembunyi dari masalah saya sendiri. Oke. Kalau untuk direpotkan sih saya sama sekali ngerasa nggak direpotkan ya. Dan saya kira juga orang-orang di rumah ini menerima kamu dan Kayla dengan baik. Cuman kalau ya sebenarnya saya nggak mau mengintervensi kehidupan kamu lebih jauh ya. Karena saya nggak mau ikut campur masalah orang lain. Cuman kalau boleh saran, hanya saran. Kenapa enggak kamu maju ke kantor polisi, laporkan masalah ini ke polisi, atau kamu bisa pergi ke LSM yang menaungi tentang KDRT. Saya pikir mungkin kalau kamu maju ke sana, masalah kamu bisa cepat terselesaikan. Ya, karena kan lebih cepat masalah ini selesai lebih baik. Kamu bisa hidup damai, nggak ada punya pikiran yang berat. Kayla juga bisa melanjutkan sekolah, bertemu sama teman-temannya. Apa aku sebaiknya jujur aja kalau aku ini istri simpanan? Makanya aku nggak bisa semudah itu melapor ke polisi. Karena mungkin saja bukannya selesai, malah masalahku akan bertambah besar. Ya, Mama, lihat boneka ini bagus banget ya. Kayla, ini bukan punya Kayla. itu